Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini dipertemukan kembali dalam kegiatan ini adalah Zoom dalam rangka Kombel Sehati Semangat Tiada Henti SDS Cendana Duri, Jumat 18 Oktober 2024. Pada saat ini mengangkat tema mengasah dan mengasuh generasi alfa. Salawat dengan salam tak lupa kita hadiahkan buat Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu narasumber, Ibu Nurul Farida selaku Guru Bimbingan Konseling SMAS Cendana Mandau. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDS Cendana Duri beserta wakil. Yang kami hormati Ibu Ketua Kombel Sehati Semangat Tiada Henti SDS Cendana Duri, yakni Ibu Aryeti Tunisia SPD. Dan seterusnya kepada Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Baik, izinkan saya di sini sebagai host akan menyampaikan beberapa ketentuan kesepakatan kita ketika akan mengikuti webinar kita supaya lancar dari awal sampai akhir. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu memute-kan mic jika tidak sedang berbicara. Diulangi, silahkan memute-kan mic jika tidak sedang berbicara. Yang kedua, silahkan membuka kamera jika hal itu layak untuk dibuka. Seandainya ada hal yang tidak pantas untuk dilihat, boleh tutup kamera Bapak Ibu. Tapi dianjurkan sekali kita buka kamera supaya ada komunikasi dan terlihat di layar ini siapa saja peserta webinar kita pada siang hari ini, tidak namanya saja. Kemudian berikutnya, nanti Bapak Ibu akan diperkenankan untuk memberikan komentar, tanya jawab setelah sesi, nanti akan dipimpin oleh moderator. Dan nanti di akhir sesi akan ada absensi yang akan kami kirimkan di kolom chat. Silakan diisi sesuai dengan ketentuannya. Mungkin sebagai host itu informasi saya sampaikan dengan tidak berpanjang mukadimah. Kita awali saja dengan bacakan basmalah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator pada siang hari ini, yakni langsung Ketua Kombel, yakninya Ibu Aryeti Tunisia SPD. Kepada Ibu Keti dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Mul atas waktu yang sudah diberikan. Perkenankan saya Bapak Ibu untuk memandu acara webinar kita pada hari ini. Ayah mencangkul di tengah sawah. Sawah berasal dari tanah yang rengkah. Mari kita ucapkan basmalah. Semoga webinar kita mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka meningkatkan kompetensi kita. Selawat bering salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan berselawat kita mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil masamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ademi Susianti SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menyampaikan tertib acara pada webinar hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sebagai Koordinator Kombel Sehati SD Cendana. Yang ketiga, penyampaian materi. 4, sesi tanya jawab. 5, penutup.
Baik, kita lanjut acara yang kedua, yaitu sepatah kata atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sebagai koordinator dari Kombel Sehati kepada Ibu Ademi Susianti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Keti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak pakai background karena saya menggunakan HP agar jaringan stabil karena mungkin kendala jaringan takutnya, jadi saya menggunakan HP. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di dalam ruang virtual ini, Bapak Ibu Guru yang hadir juga bersama kami di ruang virtual ini, kemudian yang kami hormati juga narasumber hebat kami yang sudah hadir, Ibu Nurul bersama kami. Terima kasih juga kepada Bapak host kita, Pak Mulyadi, kepada Ibu moderator kita, Ibu Arya Tipinisya, sudah memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan dua patah kata. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan kami ini yang mengadakan webinar ini adalah Kombel dari SD Cendana Duri, yaitu Kombel Semangat Tiada Henti. Kombel kami ini kami dirikan di awal semester ini, dan ini adalah sudah kali ketiga. Jadi kami sudah melaksanakan dua kali kami laksanakan itu secara offline. Jadi kami laksanakan langsung dengan guru-guru di dalam ruangan, yaitu tidak secara daring. Nah, kali ketiga ini kami mengadakan secara online via daring karena kami ingin berbagi. Kami ingin berbagi dengan sekolah-sekolah lainnya terkait dengan bagaimana ini kami merasa ini judul yang kami angkat kali ini itu sangat penting bagi kita karena kami mengangkat judul ini mengasuh dan mengasah generasi alfa, karena ini memang ananda-ananda kita yang kita ajarkan sekarang ini itu adalah generasi alfa. Bedanya dua generasi dari kita. Jadi mungkin karena kurang tepat kita, karena tidak mengerti cara kita triknya, kita tidak bisa memaksimalkan. Jadi kita tidak dalam rangka menghadapi generasi alfa. Kalau menghadapi berarti kita bagaimana caranya, kalau generasi alfa itu begini kita hadapi dengan cara ini. Tapi kita lebih memilih bagaimana cara kita mengasuh, kemudian setelah mengasuh kita mengasah potensi yang ada pada generasi alfa ini. Maka hari ini kami Kombel Sehati ingin berbagi bersama dengan Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan kami juga sudah upload di PMM, mudah-mudahan ini juga ada dari daerah lainnya, agar kita bisa lebih mempertajam ilmu kita, memperdalam ilmu kita terkait bagaimana cara kita mengembangkan potensi-potensi dan memaksimalkan potensi yang ada di generasi alfa, generasi anak didik kita. Jadi harapan kami dengan kegiatan Kombel kami, Kombel Sehati dari SD Cendana Duri yang ketiga ini, kami bisa saling berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktu untuk menggali ilmu, memperdalam ilmu untuk kita bersama. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menambah dan meningkatkan kompetensi dan ilmu yang ada dan ilmu yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi atas sambutannya. Kita lanjut ke acara yang ketiga, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri cantik kita, yaitu Ibu Nurul Farida.
Baik, sebelum Ibu Nurul menyampaikan materinya, saya akan membacakan sekilas dulu tentang Ibu Nurul. Karena pepatah mengatakan, tak sayang maka tak kenal maka tak cinta. Betul kan Bu Nurul? Biar biar Benar, lebih Ibu. apa ya, biar lebih fresh kita ya, nggak terlalu kaku gitu ya. Benar Baik, sekali. Bapak Ibu, Ibu Nurul adalah seorang guru BK di SMA Cendana Mandau. Beliau adalah lulusan dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan psikologi. Beliau sudah menamatkan pada tahun 2022. Nah, Ibu Nurul dia aktif dalam berbagai kegiatan. Dia adalah seorang yang berpengalaman membangun komunikasi yang baik serta bisa menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai relasi dari berbagai latar belakang. Ibu Nurul adalah aktif dalam berbagai kegiatan seperti dia juga termasuk adalah salah satu guru di HE. Ya Bu Nurul ya. Oke, Iya. baik, kita mulai saja. Inilah dia pemateri kita, Ibu Nurul Farida SPSI. Kepada Ibu Nurul kami persilahkan. Terima kasih Ibu Kety, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat Sore. sore. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDS Cendana. Terima kasih Ibu Susi atas kesempatannya, terima kasih Ibu Kety, Pak Mul, Bapak Ibu guru semuanya, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ruangan meeting Zoom kali ini, di sore hari ini. Baik, di sore hari ini kita akan mempelajari bersama-sama. Sebenarnya kalau ini mempelajari dari keilmuan yang Nurul dapatkan di kuliah dulu dan beberapa sumber jurnal. Kalau ngobrolin, kalau belajar dari pengalaman, jelas pengalaman Nurul masih perlu bimbingan juga dari Bapak Ibu semuanya. Jadi ini berdasarkan beberapa yang pernah Nurul pelajari dan juga hal-hal yang pernah Nurul temukan di sebelumnya. Baik Bapak Ibu, di sore hari ini sesuai dengan yang sudah disampaikan, kita akan sharing session mengenai, sebentar, saya akan share screen, izin share screen ya Bapak dan Ibu. Oke, sebentar, kita lihat dulu. Bagaimana radio sistem. Menjelang Bu Nurul cari screen-nya, boleh Bu Nurul kita pemaparannya sampai jam 4 ya. 45 menit nanti setengah jam atau 20 menit nanti kita tanya jawab. Boleh Bu Nurul? Mic-nya masih tutup, Bu Nurul. Masih mute, Bu. Bu Nurul masih di mute. Oke, juga bagikan audio. Termute, Bu, apanya mic-nya kalau berbagi layar. Oh iya ya, juga bagikan. Sebentar. Jendela. Background. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Oke. Layarnya juga oke? Oke banget. Terlihat ya Bapak Ibu semuanya?
Terlihat, Bu. Oke, Jelas. jelas. Suaranya juga sudah ada. Baik, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sore hari ini kita akan sharing session mengenai mengasah dan mengasuh generasi alpha. Ini sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari dahulu dan beberapa jurnal yang saya baca, karena kalau lewat pengalaman jelas saya masih butuh bimbingan juga dari Bapak dan Ibu. Jadi mohon izin untuk menyampaikan mengenai materi kali ini, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan belajar mengenai mengasah dan mengasuh generasi alpha. Tapi sebelum kita jauh berbicara mengenai generasi alpha, kita akan mengetahui dulu beberapa generasi yang pernah ada atau generasi-generasi di mana, kita letaknya di mana ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada beberapa perbedaan generasi. Ada yang disebut juga dengan generasi baby boomer. Itu yang lahir dari tahun 1946 sampai 1964. Tapi sebenarnya sebelum generasi baby boomer itu ada yang namanya generasi tradisionalis. Generasi tradisionalis itu para generasi sampai sebelum kemerdekaan itu 1945-an, itu yang disebut juga dengan generasi tradisionalis. Terus beranjak lagi ke 1946 sampai 19 si baby boomers. Kalau dulu alat komunikasinya itu masih kayak yang TV analog, terus habis itu teleponnya analog, TV-nya hitam putih kayak gitu ya. Informasinya juga dari surat kabar yang udah beberapa bulan baru sampai kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita berjalan lagi ke generasi X. Yang namanya kehidupan itu kan selalu perjalanan ya. Nah, perjalanan kehidupan ini di dalam perjalanannya itu ada beberapa generasi. Yang kedua ada generasi X. Generasi X itu adalah generasi yang lahir di tahun 1965 sampai 1980. Jadi di generasi X ini sudah mulai ada muncullah beberapa alat komunikasi, kayak misalnya udah ada televisi warna sudah mulai masuk, walaupun kadang masih bersemut ya. Antenanya kalau hujan harus dipegangin kayak gitu, atau kalau hujan tuh suka goyang-goyang kayak gitu. Terus Walkman sudah ada, komputer IBM PC, informasinya itu biasanya dari panggilan, telepon, dan email. Email sudah mulai masuk tuh di tahun 1965 sampai 1980, walaupun hanya beberapa orang atau beberapa rumah tangga saja yang menggunakannya. Terus selanjutnya berjalan lagi, itu ada generasi millennials yang itu lahir di antara tahun 1981 sampai 1996. Itu alat komunikasinya sudah mulai canggih, terus udah mulai ada DVD juga, laptop sudah ada walaupun bentuknya masih besar, masih berat kalau dibawa kemana-mana kayak gitu. Alat komunikasinya juga SMS itu sudah mulai masuk juga di tahun perkembangan di generasi milenial. Selanjutnya jalan lagi 10 tahun kemudian kita menemui yang namanya generasi Z. Generasi Z ini Bapak dan Ibu, generasi Z yang lahir di tahun 1997 sampai di 2010. Jadi kalau di sini itu sudah ya itu adalah generasi yang belakangan ini, generasi Z, itu generasi Alpha, itu adalah generasi-generasi yang hidupnya sudah bisa dipoles dengan yang namanya teknologi, alat komunikasinya sudah semakin canggih, perkembangan komunikasi terus habis itu teknologinya juga semakin up to date dan semakin canggih. Terus jalan lagi kalau di generasi Z itu kan sudah mulai juga terbentuk kayak di tahun berapa itu ya? Sudah mulai kayak ada gaming community-nya juga udah muncul, terus virtual event di generasi Z juga sudah berjalan, apalagi di waktu COVID kemarin itu banyak banget virtual event yang dijalani, terus gaming community yang diikutin untuk mengisi pada saat-saat COVID. Terus selanjutnya jalan lagi nih di 10 tahun ke depan, ada siapa? Ada generasi generasi Alpha, maksudnya generasi yang lahir di 2010 sampai 2025. Nah, di generasi ini itu jauh lebih pesat lagi dibanding dengan generasi Z, karena sekarang dikit-dikit sudah pakai
AI. Mau cari apa? Di AI-in aja kayak gitu. Bikin apa? Pakai AI aja kayak gitu. Selain pakai AI juga sudah didukung dengan teknologi VR juga yang semakin maju. Terus di rumah-rumah atau di lingkungannya juga sudah menggunakan smart home system yang nggak perlu lagi tuh buka pintu, kita turun dulu dari mobil, nggak perlu. Pokoknya tinggal remote, mau nutup gorden pun pakai remote juga udah bisa. Semuanya itu sudah serba canggih di generasi Alpha ini sendiri. Terus apa yang urgensinya apa? Kan bagus ya, semakin tahun itu perkembangannya semakin pesat, berarti semakin bagus dong. Loh, belum tentu kayak gitu. Jadi dari perbedaan antar generasi ini kita sudah bisa menentukan, wah kita ada di generasi yang mana nih, kayak gitu. Kalau generasi Alpha sekarang itu adalah mereka kebanyakan anak-anak dari generasi milenial, dari generasi saya. Generasi Alpha itu adalah anak-anak dari generasi milenial yang berarti beberapa guru dari generasi Alpha itu adalah lahir dari generasi X. Tentunya dengan perkembangan teknologi yang pesat, itu kita tidak bisa juga menyamakan bagaimana pola pendidikannya, pola pengasuhannya dengan generasi-generasi sebelumnya. Kita tidak bisa menyamaratakan karena zaman semakin tahun itu semakin berubah kayak gitu, teknologi juga berubah, itu juga mempengaruhi perubahan bagaimana pola asuh dan pola mendidik kita juga Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui perbedaan antar generasi, dari tadi kita ngomongin generasi Alpha kayak gitu. Generasi Alpha itu apa sih kayak gitu. Jadi ternyata penamaan dari generasi Alpha itu Bapak dan Ibu diambil dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani itu dari alfabetnya bahasa Yunani itu dari huruf alfa namanya. Nah, kenapa dari huruf alfanya Yunani? Karena kalau dari alfabet kita kan generasi Z, huruf Z itu kan udah terakhir nih. Terus ada lagi permulaan era teknologi baru, permulaan era teknologi yang lebih maju. Jadi dinamakan dengan generasi alfa yang diambil dari nama alfabet Yunani yang menandakan bahwa generasi ini merupakan permulaan siklus baru setelah generasi Z. Ya walaupun pada kenyataannya generasi pengasuhan atau pengajaran pada generasi Z dengan generasi Alpha itu tidak jauh berbeda. Nah, kalau istilah generasi Alpha itu kan ditunjukkan pada anak yang lahir pada tahun 2010 sampai 2025 nanti nih, itu adalah generasi Alpha. Kita nggak tahu nanti setelah generasi tahun 2025 apa ya namanya lagi kayak gitu. Istilahnya apa lagi nih yang mau dibahas, terus bagaimana nih pola pengasuhannya, apakah masih sama atau tidak kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu di generasi Alpha ini ternyata diperkirakan sekitar 2,5 juta anak dari generasi ini tuh lahir setiap minggunya, dengan total populasi itu kalau diproyeksikan dari beberapa jurnal yang saya baca itu akan mencapai 2 miliar pada tahun 2025 nanti. 2025 nanti, wah tinggal beberapa bulan kayak gitu ya. Dan generasi Z ya, generasi Alpha ini adalah mereka yang lahir dan di saat digital itu mulai berkembang dengan sangat pesat, segala lini kehidupan kita itu sudah dipengaruhi, lini kehidupan kita itu sudah dimasukin nih sama teknologi yang semakin hari semakin, wah kok bisa ya, tiba-tiba ada robot yang bisa bersihin lantai, robot yang bisa bersih-bersih, buka gorden jendela pakai remote, buka pagar pakai remote, kayak gitu. Pokoknya kita sudah ini nih kehidupan kita lama-lama akan, kalau kitanya tidak bisa mempertahankan skill kita, bisa-bisa kita akan ini ya, digantikan dengan robot kayak gitu. Jadi itu tadi mengenai pengertian generasi Alpha dari McRidle, itu adalah peneliti sosial dari Australia. Dan selanjutnya kalau kita ngomongin generasi Alpha yang lahir di tahun 2010 sampai sekarang 2024, berarti usia mereka itu ada di rentan usia 1 sampai 14 tahun kayak gitu. 0 sampai 14 tahun itu pasti ada. Berarti kalau 0 sampai 14 tahun mereka yang tertua nih di generasi Alpha, berarti saat ini ada yang sudah duduk di bangku sekolah menengah ya. Dan kebanyakan berarti
selebihnya apa? Selebihnya kebanyakan masuk di sekolah dasar, terus di PAUD, di TK. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai pendidik. Bagaimana ya? Apakah sama atau tidak? Pasti terasa banget bedanya bagaimana mendidik generasi-generasi Alpha ini dengan generasi-generasi sebelumnya. Apalagi, mereka ini perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dengan akses informasi yang diperoleh dengan sangat cepat, terus kemudian interaksi pada setiap generasi ini juga bisa memberikan, efek yang berbeda akibat dari perkembangan teknologi tadi. Dampaknya itu juga bisa sangat signifikan Bapak dan Ibu. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah merasakannya juga, kok beda ya ngasuh anak-anak sekarang sama anak-anak zaman dahulu. Jelas beda Bapak dan Ibu. Kalau dulu sumber informasi itu dari kita. Kalau sekarang sumber informasi selain dari kita juga dipengaruhi dari teknologi-teknologi itu sendiri. Dari orang lain yang kebenarannya itu belum tentu benar gitu. Yang diterima anak sekarang kan pokoknya kalau ada yang baru nih, kalau ada informasi masuk tanpa dia tahu itu benar nggak ya? Yang tadi itu apa ya? Kadang mereka tuh berpikirnya belakangan, yang penting terima aja dulu kayak gitu. Nah, Bapak dan Ibu, lantas sebagai pendidik pada sekolah dasar, ini apa ya yang perlu kita ketahui mengenai generasi Alpha ini? Selain kita akan mengetahui mengenai karakteristik dari generasi Alpha, kita akan terlebih dahulu mempelajari tentang yang harusnya berkembang, yang harusnya mengalami perkembangan pada generasi Alpha sekarang ini yang berarti sedang memasuki 0 sampai 14 tahun itu apa ya yang harusnya berkembang? Kalau di ilmu psikologi perkembangan yang harusnya berkembang dengan pesat pada anak usia 0 sampai 14 tahun itu adalah yang mengalami perkembangannya itu adalah aspek fisiknya ini, terus kemudian juga aspek kognitifnya dan juga aspek sosial dan emosionalnya. Kalau aspek fisiknya seharusnya anak di usia ini dia sudah mencapai atau mencakup pertumbuhan tubuhnya itu sudah mengalami kenaikan tinggi badan, berat badan, gizinya seimbang, terus kemampuan motoriknya, mau kemampuan motorik kasar, mau kemampuan motorik halus, itu harusnya sudah bisa berkembang. Bagaimana cara dia berbicara, menulis, tapi megang pena aja belum bisa. Nah, itu juga bisa nanti kita pelajari ke slide selanjutnya. Itu bisa jadi karena terpengaruh teknologi tadi. Terus kemudian perkembangan yang kognitifnya itu kalau pada anak seharusnya mereka itu sudah mengalami perkembangan bahasa yang cukup signifikan. Terus habis itu dia itu bahasanya itu bahasa yang produktif, yang tidak hanya satu arah kayak gitu. Biasanya kalau bahasa satu arah itu nanti aja kenapa kok ngomongnya selanjutnya. Terus pada usia ini anak itu seharusnya juga sudah harus mengalami dan belajar untuk bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana cara dia mengembangkan identitas diri mereka. Kalau mereka dipengaruhi dengan teknologi, apa yang akan terjadi? Kita Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mengenali tentang karakteristik generasi Alpha. Kalau berbicara mengenai karakteristik generasi Alpha, generasi yang lahir di tahun 2010 sampai 2024, ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa 2010 sampai 2025 juga. Nah, ini karakteristiknya itu saling beririsan, saling mempengaruhi. Kenapa mereka terjadi seperti ini? Ya karena ini. Yuk, misalnya karakteristik pertama generasi Alpha yang pertama itu adalah mereka itu akan terhubung dengan koneksi internet. Kalau mereka itu misalnya terputus dengan koneksi internet itu juga dirasakan sama generasi Z karena mereka kan nggak jauh beda ya perkembangan teknologinya. Jadi generasi Z yang sudah mengalami terlebih dahulu mereka akan cenderung kayak panik, kayak aduh apa yang akan saya lakukan kalau nggak ada koneksi internet? Apa yang harus saya lakukan? Terus saya harus diem-diem aja matung kayak gitu kan.
mereka akan bingung kegiatan apa yang akan saya lakukan jika saya hidup tanpa internet, kayak gitu. Jadi, terhubung dengan koneksi internet ini, internet itu kan lagi-lagi seperti seperti pisau ya, kalau kita bisa menggunakannya dengan baik akan sangat bermanfaat. Tapi kalau kita tidak bisa membatasi diri dengan baik, ya akan melukai kita, kayak gitu. Nah, ketika mereka terhubung dengan koneksi internet, yang jeleknya itu akan membuat candu. Kalau yang baiknya itu akan membuka cakrawalanya, akan semakin banyak pengetahuan-pengetahuan dari dunia luar juga akan generasi-generasi Alpha ini bisa mudah dengan dapatkan. Terus dengan terhubungnya dengan koneksi internet, mereka itu akan lebih suka hal-hal yang bersifat eksploratif daripada hafalan. Coba deh kalau Ibu Bapak ini perhatikan, akan lebih susah mengarahkan anak-anak sekarang untuk coba, untuk menghafalkan suatu mata pelajaran atau apa gitu, mereka tuh akan lebih kayak yang, "Aduh, menghafal lagi nih," kayak gitu. Terus kemudian mereka tuh akan lebih suka kalau misalnya hal-halnya itu ini berkaitan nih antara yang menyukai hal-hal bersifat eksploratif dan daripada hafalan, terus dengan melakukan pendidikan digital ini juga berkaitan. Jadi ketika mereka menyukai hal-hal yang eksploratif daripada hafalan, karena apa? Karena mereka tuh lebih menyukai pendidikan yang digital. Segala sesuatu yang bisa diakses dari internet, mereka tuh suka sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Terus menyukai hal-hal yang eksploratif karena ya bisa jadi mereka tuh karena sudah bosen dengan kehidupan yang gitu-gitu aja, dengan internet kayak gitu kan. Jadi kayak, gimana ya karakteristiknya dia menyukai yang eksploratif karena dia nggak bisa duduk diam kayak gitu, nggak bisa. Anak sekarang itu nggak bisa dengan skill belajar yang duduk, diam, memperhatikan kita, kayak gitu nggak bisa. Kita harus memberikan kayak, game pembelajaran inovatif untuk bisa menarik perhatian mereka dengan menggunakan teknologi-teknologi tadi, kayak gitu. Itu paling seneng tuh anak-anak kalau kayak gitu tuh. Terus kemudian setelah karakteristik mereka yang selalu terhubung dengan internet, menyukai hal-hal yang bersifat eksploratif daripada hafalan, menyukai pendidikan yang mereka itu juga ini sifatnya bossy. Bossy, dominan, suka mengatur. Bossy itu kayak yang aku tidak bisa dikendalikan kayak gitu. Aku yang akan mengendalikan semuanya kayak gitu. Itu tercipta karena apa? Karena kadang itu adalah pembentukan perilaku dari kecil. Pembentukan perilaku dari kecil kalau misalnya dalam contoh hal-hal kecil saja Bapak dan Ibu. Gini, anak tidak mau makan, contoh kecilnya. Anak tidak mau makan. Biasanya kalau mau makan itu dia nego tuh ya, nego. Sambil main, "Aku mau makan tapi sambil main HP ya," kayak gitu. Terus kita karena mau cepet aja nih, kita mau cepet aja, sama biar praktis aja gitu. Jadi ya udah deh kasih HP biar dia mau mau makan. Nah, terus habis itu kalau kita kekeh nggak mau ngasih, dia akan marah, dia nggak terima. Nah, itu adalah salah satu pembentukan karakter bossy tadi. Dia suka mengatur, dia ngerasa bahwa segala sesuatu bisa saya kendalikan. Kan kalau mereka tidak mau menuruti keinginan saya bisa ngambek. Kan kalau mereka tidak menuruti keinginan saya bisa marah kayak gitu. Itu adalah salah satu dampak negatif dari pemberian teknologi yang tidak ada dindingnya, tidak ada pembatasan-pembatasan dari kitanya. Terus habis itu, tapi sifat bossy, dominan, dan suka mengatur ini akan berguna dengan mereka kalau kita mampu mengarahkannya, kayak gitu. Sifat bossy, dominan, dan suka mengatur itu akan cocok jika di kemudian harinya, di kedepannya, kita mengarahkan mereka untuk menjadi seperti misalnya pengusaha, kayak gitu. Kita ajarin bagaimana cara memanage-nya, itu akan lebih, ini sih, akan lebih bisa diarahkan dengan baik dari sifat-sifat yang negatif tadi bisa dilurusin lagi. Terus kemudian pada anak-anak generasi Alpha ini mereka berkeinginan besar untuk diakui. Oh ini salah typo tulis ya di sini diakui. Ini adalah berkeinginan besar untuk diakui Bapak Ibu. Segala sesuatu yang mereka lakukan mereka itu perlu banget validasi. Tapi kalau validasi untuk anak selagi misalnya dia bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dilakukan itu juga perlu validasi Bapak dan Ibu. Jadi validasi itu tidak melulu ya berarti nggak boleh dong memvalidasi hal-hal
kecil pada anak. Boleh memvalidasi hal kecil pada anak itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Membenarkan perilaku-perilaku yang tidak baik, memvalidasi perilaku-perilaku yang tidak baik. Misalnya, kita memvalidasi bahwa kalau dia tidak mau makan, kita apa? Oh, jadi adik mau makan apa? Kamu mau ngapain kalau tidak mau belajar? Kamu mau apa? Kayak gitu, mau yang mana? Mau ini dulu atau mau itu dulu? Kayak gitu kan. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak boleh selalu diturutin. Karena itu akan menjadi pembenaran. Ketika dewasa nanti, mereka tidak bisa menghadapi masalah. Ketika mereka dihadapkan masalah, mereka akan mencari cara bagaimana caranya lari dari masalah itu, bukan bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Karena sudah mulai terasa nih Bapak Ibu, ada tidak apa ya, ada beberapa juga di siswa di SMA juga yang kalau dia bertemu dengan suatu permasalahan, misalnya dia nggak nyaman dengan suatu kelas, padahal ya kita kan nggak bisa ya ngontrol orang lain sesuai dengan kemauan kita atau sesuai dengan yang ada di pikiran kita. Yang mereka lakukan adalah apa? Bu, merengek-rengek. Bu, boleh nggak pindah kelas? Bu, boleh nggak gini? Padahal itu adalah dia itu karena terlalu apa ya, terlalu memainkan mindset-nya bahwa semua orang harus berperilaku atau bersikap dengan sesuai apa yang dia mau. Padahal kita tidak bisa mengikuti hal-hal yang harus sesuai dengan kepala kita ini kan ke orang lain, kita nggak bisa kayak gitu. Kalau kita harus hal-hal yang terjadi harus sesuai dengan keinginan kita, yang ada kita yang stres. Jadi bagaimana caranya yang diberikan kepemahaman ke anak-anak adalah segala sesuatu itu bisa dibicarakan. Misalnya kamu tidak nyamannya karena apa? Karena yang ini nggak bisa diajak kerja sama Bu, kayak gitu. Yang ini dia suka sifatnya egois Bu. Egoisnya bagaimana? Apakah egoisnya setiap hari atau bagaimana? Kan kayak gitu kan, egoisnya dalam sifat hal apa? Jadi kita perlu nih pendekatan-pendekatan yang seperti itu. Jadi ketika anak dihadapkan dengan masalah-masalah kecil, kita harus ini nih memberitahu bagaimana cara menyelesaikannya, bukan malah memberikan opsi lain untuk menghindari masalah tersebut. Itu yang tidak boleh. Terus selanjutnya, ketika anak karakteristik generasi alpha ini kan sudah berhubungan dengan koneksi internet kayak gitu kan. Koneksi internet terus habis itu teknologi yang semakin canggih. Biasanya nih, kebanyakan nih mereka ini ya, kalau di kakak-kakaknya yang generasi Z, mereka sudah melabeli diri mereka dengan saya introvert, padahal bukan introvert. Self diagnose itu juga tidak bisa dilakukan dengan diri sendiri ya. Di self diagnose itu juga perlu pendampingan dari psikolog ya. Apa maksudnya diagnosis diri itu tidak, self diagnosis itu tidak boleh dilakukan dengan diri sendiri kayak gitu. Kalau mau diagnosis diri dia introvert atau tidak itu kan perlu ahlinya kayak gitu. Jadi nggak boleh nih. Kayak misalnya Bu, saya introvert deh kayak gitu. Kenapa? Nggak suka kayak gitu. Saya lebih suka main HP. Saya lebih suka main game katanya kayak gitu. Nah, padahal itu tuh bukan dia introvert, tapi dia tidak mau menggali, dia sudah ada di zona nyamannya dengan gadgetnya dia tadi. Nah, itu pembentukan perilaku yang dimulai dari kecil tadi ya. Perilaku-perilaku yang diberikan fasilitas-fasilitas teknologi tadi yang mengakibatkan pembentukan perilaku jadi ansos tadi nih Bapak dan Ibu. Selanjutnya itu ada, ini adalah beberapa jurnal bahayanya dari perkembangan teknologi ini bagi generasi A. Ada yang obesitas, pada fisik, terus pada dari 10 jurnal ini nih Bapak dan Ibu sudah saya rangkum jadi seperti ini. Jadi dampak digital itu spesifik akan mengalami obesitas karena apa? Obesitasnya itu berian makannya mereka kalau makan dengan ambil sudah makan yang tidak sadar Bapak dan Ibu. Maka sudah kenyang, tapi karena Vietnam ini terus kita nggak bisa bukti sudah kenyang atau tidak, itu yang kok
bahaya makan tonton. Selanjutnya karena obesitas itu karena anak jadi kekurangan gerak kayak gitu. Anak jadi mageran kayak gitu. Enggak males lagi main HP, enggak mager lagi baca webtoon atau lagi main game dan sebagainya, enggak males lagi main Roblox kayak gitu kan. Terus selanjutnya pada aspek fisik dampak era digital itu adalah pola tidur yang terganggu. Pola tidur yang terganggu itu karena apa? Karena cahaya blue light yang berlebihan itu bakal mempengaruhi hormon melatonin ya yang mengatur kondisi ngantuk enggaknya kita kayak gitu. Jadi itu yang sangat dikhawatirkan dampak pada anak-anak generasi alpha. Jadi kalau pola tidur terganggu karena gadget tadi ini Bapak dan Ibu, itu ditakutkan mereka akan tidur larut. Ketika mereka tidur larut, bangunnya itu juga nggak bersemangat lagi untuk menjalani aktivitasnya. Terus selanjutnya kognitifnya penggunaan perangkat digital yang berlebihan itu akan mengakibatkan anak rentan mengalami perkembangan bahasa, menurunnya kemampuan atensi dan menurunnya minat untuk mengembangkan kemampuan atensinya tadi. Jadi kalau anak yang diberikan digital dengan teknologi yang sangat ini nih dihujanin dengan teknologi kayak gitu. Jadi dia bisa mengalami masalah pada bahasa. Apalagi anak gini, sebenarnya anak itu kan boleh dikasih gadget di umur 2 tahun ya. Di umur 2 tahun ke atas dan itu juga nggak boleh lebih dari 1 jam. Kalau memang udah 2 tahun ke atas itu nggak boleh lebih dari 1 jam. Jadi ketika banyak sih fenomena ibu-ibu muda pada saat ini, itu kayak mereka itu seneng kalau misalnya anaknya, yang masih, 1 tahun umur 2 tahun ke bawah itu anteng kalau dilihatin TV kayak gitu ya. Anteng kalau lagi nonton kartun, bikin story nih, bikin update, "Ih pinter sekali Ade, tadi mama bersih-bersih, Ade nonton TV," kayak gitu. "Ade sukanya nonton ini," kayak gitu. Padahal itu hal yang nggak baik gitu loh. Jadi ketika anak sebelum usia 2 tahun sudah diberikan gadget, itu kan terus habis itu anak pada usia 2 tahun ke atas diberikan gadget itu sebenarnya juga tidak baik, apalagi yang ditonton itu kan kartun-kartun yang hanya memberikan komunikasinya satu arah, kayak gitu. Komunikasinya satu arah, tidak ada komunikasi dua arah yang bisa mengembangkan kemampuan bahasa-bahasa produktifnya tadi. Jadi yang terjadi pada sekarang ini pasti Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas 1 kayak gitu atau ada beberapa menemui kasus kayak anaknya jadi lambat bicara, kosakatanya terbatas kayak gitu. Coba, ngobrol dengan orang tuanya, waktu kecil ini enggak, dikasih HP pada umur berapa kayak gitu, biasanya ditontoninnya apa, kayak gitu. Terus ada lagi beberapa tahun yang lalu itu ya, itu sempat ramai juga kalau katanya tayangan Cocomelon itu juga bisa memberikan efek negatif pada anak karena kan komunikasinya searah, terus warnanya kan kompleks, warna-warna yang mencolok, itu apa diagnosisnya dulu itu ya, kalau tidak salah autis kayak gitu ya. Anak yang kebanyakan nonton Cocomelon atau gimana kayak gitu kan. Itu karena mereka kemampuan bahasa produktif mereka tidak terasah, mereka tahu ada komunikasi itu satu arah ketika mereka sudah tahun ke atas, mereka hanya menunjuk ini, itu, kayak gitu. Mau ini, mau itu, tapi mereka tidak mengatakan apa yang mereka mau, kayak gitu. Terus habis itu kalau dipanggil nih, biasanya suka kayak gini, kita manggil anak tersebut, tapi dia masih asik dengan dirinya sendiri, kayak gitu. Kita manggil, kita ngajak ngobrol, itu diacuhin, karena itu sudah kebiasaan, sudah pola yang terdidik, kayak gitu, pola yang terbentuk karena, perangkat-perangkat elektroniknya tadi nih Bapak dan Ibu. Terus selanjutnya, dampak era digital itu adalah sosial dan emosional. Sosial dan emosional di sini adalah dampak buruk yang ditimbulkan pada perilaku sosial, misalnya cenderung jadi antisosial seperti yang saya bilang tadi, karena mereka ya sudah ya bagi mereka gadget mereka itu lebih asik daripada dunia nyata kayak gitu. Terus mereka berjarak pada teman sebaya, tercenderung mau bekerja sendiri dibandingkan kerja kelompok dan ini memang terbukti Bapak dan Ibu, beberapa sih nggak semuanya, cuman ada beberapa anak, di kakak-kakaknya generasi alpha yang berarti generasi Z ya, yang mereka akan kesulitan kalau disuruh untuk bekerja kelompok bersama kayak
gitu. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui dampak era digital pada anak-anak, kita mau ini. Jadi strategi apa sebaiknya apa yang mau kita berikan untuk anak-anak generasi Alpha ini ya Bapak dan Ibu? Kita bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara mengasah dan mengasuh apa yang harusnya kita lakukan untuk generasi-generasi Alpha ini? Untuk itu kita coba tonton ini, boleh ya Ibu untuk masih cukup ya waktunya ya? Ini 15 menit. Masih, Bu, Sekitar masih. 12 menit. Oke, izin untuk menampilkan ini. Ini dalam bahasa Jawa cuman ada ininya sih, ada subtitlenya di bawah. Jadi ini yang harusnya bekal kita untuk mengasah dan mengasuh generasi Alpha. Oke, kita mulai, kita nonton sebentar. Sebentar. Oke. Volumenya boleh dikuatkan, Bu Nurul. Udah, coba. Nggak dengar suaranya. Pas dulu aja, Bu. Suaranya nggak dengar, Bu Nurul. Oh, suaranya tidak terdengar ya, Pak? Iya. Oke, tapi ini ada subtitlenya, Pak. Suaranya kecil atau gimana? Nggak dengar. Nggak dengar sama sekali ya? Iya. Oke. Atau tanpa suara subtitlenya aja gimana ya? Sama gambarnya aja. Kurang seru, Bu Nurul. Kurang seru. Aduh, gimana ini ya cara ini kannya ya? Sebentar ya. Atau saya share screen dari sini deh. Dari folder ininya aja. Ini dari YouTube apa bukan, Bu? Dari YouTube, Pak. Cuman sudah saya download. Oh, Oke, gitu. sebentar. Share screen yang ini terlihat Bapak dan Ibu? Terlihat. Terlihat. Oke, tidak yang dari tadi, tidak seperti yang tadi kan? Coba kita cek suaranya deh. Oke. Bagaimana, Bu? Sudah? Enggak, belum muncul. Ada suaranya. Ada. Sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah. Udah, Nurul. Waspada aja nganti melu-melu perkara sing elek. Mengko kowe ndak dadi elek. Bisa diulang dari awal, Bu Nurul. Oke, Bapak Ibu. Sebentar, Ibu. Kok kepanah kepradah. Cedak ke buku, Pak. Artinya nopo, Mbak? Kuwi tegese lim srawung ki kudu waspada. Tapi videonya nggak muncul, Bu. Aja nganti Oh, melu-melu videonya perkara tidak sing muncul, elek. Pak. Ya, suaranya muncul, videonya nggak muncul. Tadi videonya muncul, suara nggak muncul. Oh, gitu. Sebentar, Pak. Oke, berarti share screen-nya yang harus diinikan. Tab Chrome seluruh layar. Cedak ke buku, Pak. Udah mantap. Artinya nopo, Mbak? Kuwi tegese lim srawung ki kudu waspada. Aja nganti melu-melu perkara sing elek.
mengko kowe ndak mendak dadi elek. Anak pola bobok kepanah. Kok kepanah? Kepradah. Anak pola bobo kepradah. Tegese, Mbah. Yen kowe iki tumindak sing ora-ora, engko bakalan bapakmu sing dadi repot. Ora Sang. Kowe kok takon-takon ngene ono apa ya? Ujian bahasa Jawa ya, Mbah Kong. Lu kan dari sinau. Kowe kakean dolan wae, nak kon sinau malah turu, kekeselen. Mbah. Hop, periksa, Mbah. Ngopo e? Topine lali, Mbah. Kowe kuwi wis besok sih. Kowe tunggu kene wae ya. Sembah tak njupuk topine. Ya. Wis marai repot. Le, sabrang. Mbok aja singso-singso to nek ning jero omah. Lah pripun to, Bu? Mundak ora sopan, mengko dadi kebiasaan yang kowe lagi mertamu. Wis kene gendang maem, Ibu wis gorengke endok karo tempe iki. Iya, Mas. Apa nih? Jengkat lah. Wis topi kok jenggatan. Yo. Sarapan sing cukup, ben ledo sinau, iso konsentrasi, anak ibu tambah pinter. Hayo, tangane. Tangan kiwa apa tangan? Saya kabeh to, Bu, sakjane. Lah ya apik kabeh, tapi nek njejupuk makeman ki kudu nganggo tangan tengen, ora pareng tangan kiwa. Wis. Mas, ngawur wae. Iki lho, Bu. Mas Abrang nganggo kecap. Lah terus apa nek kecap ki? Mas, aku tahu maca buku pelajaran bahasa Jawa bab supposito. Ono kalimat ngene, mulane yen lagi maem ora kena kecap. Wis jelas to? Ya, Bu, ya. Oh alah le, kuwi lemu maca salah. Pancen tulisane KECAP. Tapi le maca kuwi kecap, dudu kecap. Kecap ki nopo, Bu? Kecap kuwi maksude yen lagi maem ana suarane kuwi ora pareng. Iki kecap. Jangan. Kuwi kok ya ana gunting ning kono to? Kene Sang, wenehke Ibu Sang. Kantang-kantangan, Mas. Ngono. Wis, gek ndang dirampungke le maem. Mengko nek wis rampung diberesin lho piringnya ya. Nggih, Bu. Ya le. Salim. Oh ya, sing hati-hati ya. Sekolah sing pinter. Kan ya, Bu? Ya. Makong. Ya. Siap. Bos bisa. Bu, Ibu. Tapi ini gesang, Bu. Ya, Salah pacar atau Bu? piye to gesang ki jan? Ya wis, kowe sak aturke makasih sampe ben kok
topine ibu susul ke gesang. Wis ya sik jilid. Gila tasmu. Iya, Bu. Kopinya masih tinggal. Aduh, dikunci. Jo, bejo alamat bejo ora ono. Jo, bejo. Jo. Cari aja, Bu. Bisa. Lagi ada topi repotnya. Nggak Mbah Kakung mau sekolah. Iya. Oh ya Allah. Mbak tipe. Pening dile. Sang. Gesang. Pening dile. Gondol. Wewe. Pangan Bathara Kala. Apa digawa Putri Duyung? Sang, gesang. Amat itu. Sang. Sang, kenapa di sini? Ayo upacara. Anu Pak, nyuwun ngapunten, saya tidak membawa topi. Tadi ibunya Gesang itu telepon bapak, minta dipinjemi topi karena topimu ketinggalan di rumah toh. Nih. Matur nuwun ya Pak. Wes. Sang, gak melu upacara. Ya monggo ngono den. Akan. Memang distrap to sekolahan. Ora ki Mas. Halah tenane. Kali pi. Woyo, lat saya wis man. Halah, tak ada ke ibu. Gesang rateliti, lali ranggo topi. Syukur ramu ya. Wesnya dadi siji. Asik. Nuwun nggih, Mbah. Yo. Dabenange pundi, Mbah? Lah kuwi jajarmu? Sing gelasan toko, Mbah. Lah niki mung padha nek kesekan, Mbah. Ayo kono tuku dhewe. Kula ngundang layangan riyen nggih, Mbah. Yo. Salim. Ya. Hati-hati ya, Le. Aja pelayan lho, Le. Ya, Mbah. Le bali ra sore-sore lho, ndak gondol wewe. Wis. Ora ono wewe. Yang bilang tadi. Ada itu sumpah. Nah, ya kan denger ya kan? Nah, kan ada. Cemana lah. Ayo. Sang, ayo. Jangan lagi. Ora yo. Lewanmu ngapa kok bolong ngono, Ndra? Aku keceblong kali nih, Sang. Ora apa-apa, aku ndelok wae.
Cek, nyanyi cilik ya. Langkong, Pak. Cari langkong, cari langkong. Bu. Iya, Le. Sak dikon nggawa bunga cacah kori. Ditimbali sing enggal nyauri. Casnya itu lambek jadi kembang nenek. Casnya dek. Iya. Suaranya Bu Nurul. Nurul suaranya di mute. Masih mute tadi. Oke, sudah ya Pak ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, setelah menyaksikan film tadi itu bagaimana sih kita mengasuh generasi alpha pada saat ini? Nah, kita mengasuh generasi alpha pada saat ini tidak ada salahnya untuk kita menarik lagi bagaimana kita dulu diasuh untuk menerapkan basic manner. Karena itu yang sudah mulai hilang dari generasi alpha sekarang. Jadi bagaimana cara mereka untuk bertegur sapa dengan orang lain, terus setelah itu juga ini masuk ke sini kita, nah ini, apakah share screen-nya masih terlihat Bapak dan Ibu? Udah nggak ada Bu Masih? Nurul. Oh oke, baik, sebentar saya share screen kembali untuk materinya. Oke, sudah ya. Jadi dari film tadi itu dari mendidik generasi alpha itu adalah kita mengembangkan keterampilan bagi anak-anak generasi alpha dalam adaptasinya. Terus habis itu dalam adaptasinya yang dalam artian kita itu mengajari basic manner untuk misalnya salim sebelum pulang, ini kalau kita di sekolah yang kita ajarin berarti salim ketika masuki lingkungan sekolah ya, salim ketika kita masuki anak-anak masuki lingkungan sekolah, salim pas waktu mau ke kelas, salim ke pulang sekolah kayak gitu. Terus basic manner seperti mengucapkan terima kasih atau bagaimana cara memberinya kayak gitu, bagaimana cara memberi kayak misalnya dari film tadi memberi gunting itu ternyata kan tidak boleh ya, memberi pada yang ini yang tajamnya diginikan kan nggak boleh, kayak ngelukain dong kalau seperti itu. Jadi yang tumpulnya dibalikan dulu. Terus habis itu di situ tadi di film tadi juga diajari bagaimana agar apa ya, anak itu untuk bisa berinteraksi dengan orang lain kayak gitu, karena sekarang itu anak-anak sudah terlena dengan yang namanya teknologi. Terus habis itu setelah itu mendidik generasi alpha selanjutnya adalah mempromosikan mempromosikan atau kita tuh mengajari nih bagaimana cara menggunakan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab. Oke, Nak, boleh kamu menggunakan handphone atau oke, boleh besok membawa handphone untuk kita bermain games apa kayak gitu kan, games pembelajaran yang seperti apa nih yang disepakati bersama kayak gitu. Terus selanjutnya tapi ketika kita mempromosikan penggunaan teknologi yang sehat itu juga harus disertai dengan batasan-batasan apa aja yang tidak boleh dilakukannya kayak gitu. Ini pencet ya. Dan
Selanjutnya itu adalah mendidik generasi alpha itu adalah mengembangkan keterampilan bagi anak-anak generasi alpha dalam adaptasi, kayak misalnya membentuk kelompok-kelompok bermain di sekolah-sekolah kayak ini ya, outing class kayak gitu, kegiatan-kegiatan outing class, belajar di luar kelas itu boleh sih diterapkan untuk bagaimana agar meminimalisir agar anak-anak itu memiliki kemampuan lain nih agar anak-anak ini saraf motoriknya juga berkembang ini Bapak dan Ibu, tidak hanya yang mereka tuh bisa merasakan experience lain bahwa ada loh hal yang lebih menyenangkan daripada gadget kamu nih, ada loh hal yang bisa kamu lakukan yang bisa kamu bawa ke rumah. Misalnya kita balik lagi nih kayak ngebawa permainan-permainan zaman dahulu kayak gitu kita ajarin, pasti mereka akan excited karena mereka tidak menemuinya di saat sekarang ini. Jadi nanti mereka bisa saja ini bisa membawanya hal-hal yang kita kenalkan tadi ke dalam rumah kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir penggunaan teknologi secara berlebihan tadi. Terus kemudian mendidiknya itu adalah dengan learning by doing. Anak-anak sekarang itu kan tidak suka metode pembelajaran yang duduk, diam, terus mendengarkan kayak gitu. Duduk diam mendengarkan itu hanya ini ya sampai anak generasi 90-an ya itu hanya bisa diterapkan kayak gitu. Kalau anak 2000-an ke atas itu udah kayak yang bosen Bu, nggak ada nih belajar yang lain, ada nih kita nggak ada games Bu kayak gitu. Kita ada nggak Bu mau pertanyaan yang seperti itu? Mereka akan sangat bosan kalau di anak-anak yang kelahiran 90-an tadi kayak gitu. Terus habis itu learning by doing itu karena kan anak bisa ini ya peserta didik melalui praktik langsung yang mereka lakukan. Seperti mereka itu lebih suka eksplorasi alam. Misalnya kalau belajar metamorfosis kupu-kupu itu seperti apa. Jadi kayak dibawa ke alam. Jadi atau mungkin dibikinkan video-video yang visual. Anak-anak sekarang tuh kan lebih suka ke visual daripada kita ngomong kayak gitu kita kasih terus mereka tuh kayak yang aduh bosan, tapi kalau dikasih video atau apa mereka pasti kayak wah oh begini ya bentuk langsungnya. Jadi kalau untuk mengajari generasi alpha mereka harus tahu nih wujud yang diceritakan itu seperti apa, yang dipelajarin itu apa, yang mana yang dikatakan dengan kepompong itu bentuknya yang gimana. Kita nggak bisa nih kayak cuman gambarin di papan tulis jadi metamorfosis kupu-kupu itu dari ulat, digambarin ulatnya, kepompong kayak gitu. Tapi mereka harus bentuk wujud aslinya. Yang namanya kepompong tadi itu yang mana, Bu? Yang namanya ulat tadi itu yang mana, Bu? Sama halnya mengajari anak-anak seusia SMA sekarang. Jadi harus ada nih yang langsungnya bentuk aslinya yang dibawa kayak gitu. Kalau kita sekedar ngomong apalagi tanpa diterapkan di kehidupan sehari-hari itu kayak yang oh, jadi masih ngambang kayak gitu. Oke, selanjutnya mereka juga paling senang itu dengan Nurul, 5 menit ya, lagi Ibu. ya. Ya, 5 menit lagi. Oke, Ibu. Waktu pemaparan 5 menit lagi. Oke, baik. Oke, terus terima kasih Ibu. Terus selanjutnya adalah game based learning. Jadi mereka lebih suka pembelajaran menggunakan games-games. Itu kan sudah ada ya media-media pembelajaran yang lebih menarik. Itu bisa Ibu cari, Bapak dan Ibu cari di media sosial, di TikTok itu banyak tuh di akun-akun guru penggerak yang di TikTok itu juga banyak. Terus kemudian di YouTube itu juga banyak. Bagaimana sih cara metode mempelajari anak-anak berhitung yang lebih asik kayak gitu. Bagaimana cara mengenalkan alam dengan cara yang lebih asik kayak gitu. Terus habis itu Bapak dan Ibu cara untuk mendidik generasi alpha itu adalah komunikasi dengan melibatkan perkembangan emosional anak. Jadi kita tidak bisa nih otoriter dengan mengatakan tidak, nggak bisa. Kalau kita melarang anak di generasi alpha misalnya jangan ribut kayak gitu, jangan lari. Jangan itu berarti kalimat perintah karena kita tidak memberikan alasan di situ. Kita kayak jangan lari, nanti temennya terganggu kayak gitu. Kalau kita cuma jangan lari, jadi mereka akan bertanya, emang kenapa kalau aku lari? Emang ada yang salah kalau aku lari kayak gitu. Jangan manjat-manjat, emang kenapa kalau aku manjat kayak gitu kan. Jadi mereka itu harus ada experience-nya, harus ada penjelasannya dari hal-hal yang kita larang atau dari hal-hal yang harus kita perintah tadi Bapak dan Ibu. Nah, itu tadi 4 kata kunci untuk mendidik generasi alpha. Itu adalah dengan boleh menggunakan media sosial tapi harus dengan
batasan-batasan yang harus disepakati bersama kayak gitu. Terus kemudian kita juga harus mengembangkan keterampilan bagi generasi alpha dalam beradaptasi, karena skill beradaptasi ini sampai kapanpun akan mereka gunakan karena mereka akan melanjutkan pendidikan. Terus habis itu learning by doing, setelah itu juga komunikasi, cara komunikasi yang dua arah, libatkan anak, jangan hanya kita memerintah tapi ajak anak untuk berdiskusi. Yang harus kita ketahui bahwa anak kritis itu bukan anak pembangkang kayak gitu. Anak kritis yang mempertanyakan ke segala hal itu adalah karena dia memerlukan alasan dibalik kenapa kita melarang ini, kenapa kita melarang itu, kenapa kita harus begini dan harus begitu. Jadi harus ada alasan yang jelas ketika kita memberikan perintah kepada anak. Jadi Bapak dan Ibu, parenting is a lifetime learning. Jadi jangan berhenti dan jangan capek untuk terus belajar. Karena generasi alpha ini memang jauh lebih kritis dan kreatif. Ingat, anak yang banyak tanya dan kritis bukanlah anak yang tidak nurut. Mereka hanya butuh dijelaskan secara detail. Kalau capek, take a deep breath. You are not alone. Kita sama-sama ngadepin generasi alpha. Jadi silahkan memfasilitasi dengan teknologi, namun tetap diiringi dengan batasan yang tegas. Saya Nurul Farida, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Ibu Nurul sebagai pemateri kita hari ini. Memang hebat dan luar biasa. Aplaus Bapak Ibu untuk Ibu Nurul. Terima kasih Ibu Nurul. Paparan yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Ini memang terasa bagi saya nih Bu Nurul yang mengajar gen alpha sekarang. Karena udah dua lintas generasi nih saya mengalami mengajar anak gen milenial juga memang berbeda ya antara generasi tersebut. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, mungkin ada sesuatu yang mengganjal. Mari kita luruskan mumpung ada Ibu Nurul sebagai moderator kita yang akan meluruskan benang-benang merah kita yang selama ini kita rasakan. Memang beda ngajar anak tahun sekarang dengan kok saya dulu nggak kayak gitu ya. Kok ngajar orang tuanya dulu nggak kayak gitu ya? Nah, mungkin itu semuanya banyak pertanyaan bagi kita. Mari Bapak Ibu Benar silakan. sekali. Iya, memang beda betul Bu Nurul. Memang terasa betul. Ya, boleh silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan boleh di raise hand. Ya, silakan. Bu Keti, Ya. Ibu sebentar. Bapak Ibu silakan absen sudah ada di link Google Chat, di chat silakan diisi absensinya menjelang kegiatan berakhir. Terima kasih. Pak Mul, izin Pak Mul, absennya tidak bisa diisi Pak Mul, nggak bisa diisi Pak Mul. Ada yang dikunci kayaknya. Coba Pak Mul lihat lagi. Kunci. Atau mungkin dengan akun Belajar ID, saya tadi ngisi langsung auto send. Hilangkan aja settingan akun Belajar ID-nya Pak Mul, biar akun apa saja bisa masuk. Nisa yang buat. Ya, boleh bantu Bu Nisa. Bu Nisa bantu dikirim lagi link absensinya. Saya hapus dulu. Ya, baik Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diluruskan nih. Mumpung Bu Nurul masih ada bersama kita. Ya, boleh yang di raise hand juga boleh atau buat di kolom chat juga boleh pertanyaannya. Ayo, Bapak Ibu silakan ditulis atau raise hand. Belum ada Bu Nurul, kayaknya terkagum-kagum kali mungkin ya mengenai penjelasan yang Bu Nurul sampaikan. Dan terasa bagaimana menghadapi anak-anak gen alpha sekarang. Mungkin sebelum ada chat atau ada yang bertanya, mungkin saya juga boleh bertanya ya Bu Nurul ya. Bu Keti, saya boleh Bu Keti? Ya. Oh boleh, silakan dulu Bu Susis. Baik, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Luar biasa sekali pemaparan Bu Nurul.
tentang generasi alfa ini sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat. Jadi yang biasanya kalau karena kita ini Gen Z ya, kalau guru-guru ini rata-rata Gen Z ya. Jadi pada saat sering juga saya mendengar keluh-keluhan begitu ya, pembicaraan sesama orang tua atau sesama guru yang kadang-kadang kita langsung dengan si Gen Alpha itu, kamu nih seperti itu, kamu ini nggak boleh seperti itu. Dulu zaman ibu dulu nggak begitu. Nah, apakah itu bagaimana triknya supaya ini triknya nih untuk si kita ini, si Gen Z ini, karena nggak mungkin kita menyatakan dulu ibu seperti itu, entah kita zaman kapan, mereka aja begitu lahir itu gadgetnya sudah langsung ada di tangan mereka. Sementara yang si guru-guru sekarang ini itu sudah separuh umur baru kenal yang namanya laptop, komputer. Jadi bagaimana triknya untuk kita ini, bagaimana triknya untuk kita supaya kita itu tidak selalu begitu ke anak, karena mungkin itu membuat anak tuh bingung. Karena kita bilang ibu dulu nggak begitu, entah kapan dulunya seperti apa kronologis dulunya kita nggak tahu. Jadi lebih ke trik, bagaimana trik supaya si guru si kita ini tidak begitu kepada Gen Alpha. Demikian Bu Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh langsung direspon aja Bu Nurul. Baik, Ibu, kalau untuk menghadirkan tingkah uniknya, kalau saya tidak mau menyebut anak itu membawa karakteristik unik pada setiap diri mereka. Jadi ketika mereka melakukan suatu hal yang menurut kita itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, kayak gitu misalnya anaknya suka ini nih, kalau generasi sekarang itu tidak terfilter gitu ya. Apa yang mereka dengar dari games, apa yang mereka dengar dari gadget itu yang terlintas, itu yang dikatakan. Misalnya seperti contohnya itu adalah anak-anak yang sering, maaf sekali, ini biasanya ada anak-anak yang ngomong kayak gini, anjay, kayak gitu. Terus habis itu kata-kata anjay, terus apa lagi ya? Yang sering saya dengar itu kalau anak-anak sekarang itu kan anjay. Anjay itu kan kata serapan dari kata-kata binatang kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita deketin, kita harus menggunakan metode pendekatan ke anak-anak tersebut. Jadi kita dekatin dulu secara personal, terus habis itu, "Nak, emang anjay itu apa?" Jadi kita tanya dulu, "Kamu tahu nggak arti kata anjay itu apa?" Kayak gitu. Dan kebanyakan itu mereka nggak tahu, Bu, emang anjay itu apa. Jadi mereka itu adalah meniru dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, tanpa mereka itu tahu maknanya. Jadi di situ adalah peran kita adalah memberikan penjelasan bahwa, "Nak, kata-kata yang kamu ucapkan tadi itu artinya binatang, dan itu adalah kata-kata yang tidak boleh diungkapkan karena itu artinya kasar," kayak gitu. Artinya itu tidak sopan, jadi tidak boleh begitu lagi ya, kayak gitu. Itu sih yang harus kita untuk pendekatan ke generasi alpha, karena saya juga mengalami hal itu pada ponakan-ponakan saya yang memang generasi alpha di sekarang umur usia 2 SD ya, memasuki sekolah kelas 2 SD, apa yang dia dapat dari luar, apa yang dia dapat dari sekolah diajarkan. Jadi kayak hal itu yang kita make sure kembali kayak gitu, hal lebih jadi jangan menyalahkan, tapi kayak gitu. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Bu Nurul. Jadi kita lebih ke mengajak si Gen Alpha berkomunikasi dan memberikan pengertian yang masuk akal gitu ya. Benar sekali. Mereka membutuhkan penjelasan-penjelasan yang detail, bukan sekedar hanya larangan kayak gitu. Dan untuk memberitahu generasi alpha itu kuncinya satu, Ibu.
kita tidak boleh capek. Karena biasanya sekali 2 kali ditegur itu akan tetap dilakukan karena biasanya itu ada teguran tuh sampai 4 kali kayak gitu. Itu memang kunci mendidik generasi alfa itu adalah tidak boleh capek untuk selalu memberitahu kayak gitu. Intinya sabar ya Bu Nurul ya. Iya. Karena mereka itu sebenarnya mengerti tapi butuh pemrosesan lama. Baik, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Ibu. Ya, mungkin udah ada lagi yang Bapak Ibu yang mau bertanya. Masih ada satu kesempatan lagi, mungkin menjelang jam 16.30 ya. Ada Bapak Ibu? Izin Bu Kety, sebagian ada yang nggak bisa isi absen, sebagian bisa. Ini ada praktik baik dari kawan-kawan. Kita coba salin dulu ke Google, di copy linknya, salin ke Google, mungkin bisa juga salah satu alternatifnya. Ya. Terima kasih Pak Mul. Di kolom chat nggak ada pertanyaan, yang raise hand juga nggak ada. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Nurul, mungkin saya ada juga nih benang merah yang perlu diluruskan mungkin sama Bu Nurul. Ini Bu Nurul, tahu kita bahwa gen alfa ini adalah gen yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Selain kita mengharapkan perkembangan kognitifnya, kita juga sebagai seorang pendidik perlu melatih manners anak atau attitude-nya. Nah, ini nampaknya kurang seimbang antara perkembangan kognitif dengan attitude-nya. Itu bagaimana itu Bu Nurul? Apakah ada kemunduran di attitude, maju di kognitif atau bagaimana ya di gen alfa ini? Nah, kalau di generasi alfa ini mereka kan gini ya Bu ya. Sumber informasi atau sumber perilaku mereka pada dasarnya kalau di teori psikologi anak itu adalah peniru yang ulung. Jadi dia itu meniru apa yang dilihat, meniru apa yang dia dengar. Nah, masalahnya yang dia lihat dan dia dengar itu tidak hanya dari kita sebagai pendidik atau orang tua yang mendidiknya di rumah. Jadi permasalahannya itu adalah di anak-anak generasi alfa sekarang itu mereka kayak menganggap sesuatu yang dulunya kita anggap tabu itu adalah wajar. Kenapa mereka anggap wajar? Ya karena yang mereka tonton, alah di yang kemarin aku tonton aja itu boleh kok ngomong kayak gini, boleh kok dia ngeprank kayak gini, boleh kok dia melakukan hal seperti itu. Jadi memang di perkembangan teknologi yang pesat ini pengetahuan anak itu semakin bagus nih karena dapat ini dari luar kayak gitu kan, dia bisa membaca lebih banyak, dapat pengetahuan lebih banyak, tapi ya minusnya itu dalam basic manner-nya itu sepertinya sedikit mengalami kemunduran. Kayak misalnya kalau di tempat kita alhamdulillahnya masih berjalan ya, kalau ketemu masih sapa, tegur kayak gitu. Tapi di sekolah-sekolah lain itu yang dapat kunjungan dari luar pulau kayak gitu kan. Wah, ternyata itu adalah nilai A+ buat kita semua kalau di sini ternyata ini ya anak-anaknya masih sopan, masih menyapa guru yang lewat, masih menyapa orang-orang yang lewat ya gitu. Sedangkan di sekolah-sekolah luar itu ada beberapa yang kalau ada guru lewat atau ada orang lewat itu ya diem, terus asik dengan HP-nya, asik dengan cuek kayak gitu. Jadi memang ada sedikit kemunduran kayak gitu. Karena itu tadi pengaruh dari teknologi yang mewajarkan kayak gitu. Itu Bapak dan Ibu. Ya, berarti contoh dari orang tua sangat penting juga ya Bu Nurul ya. Benar. Sementara sekarang ini generasi alfa ini kan orang tuanya udah yang generasi milenial ya. Iya, kalau generasi alfa ini adalah anak udah masuk ke perkembangan. Benar, anak-anak dari generasi saya, dari generasi milenial. Iya. Ya, sementara generasi milenial kan udah termasuk generasi yang ini dengan perkembangan teknologi ya.
Ya mungkin Benar waktu sekali, baru lahir sudah aja anaknya udah dikasih HP gitu ya. Nah itu Heeh. karena Ya mikir jadi kan sudah capek kerja, kayak gitu. Jadi kasih HP, kayak gitu. Nah itu salah satu iya pola iya betul. pendidikan yang salah tuh, kayak gitu. Oke deh, berarti perlu kerjasama antara guru orang tua ya. Kuncinya adalah kerjasama dengan guru dan orang tua. Ketika kita memberlakukan misalnya basic manner yang kita terapkan di sekolah, kita komunikasikan dengan orang tua di sekolah. Tadi diajarin kan biasanya kita ada rapot perilaku sama orang tua ya, reportnya seperti apa kayak gitu. Jadi kan kita bisa mengatakan bahwa tadi sekolah belajarin seperti ini. Kalau di rumah gimana ya Bunda kayak gitu. Apakah perilaku yang ini tadi diterapkan di rumah atau tidak kayak gitu. Jadi saling Baik, terima kasih komunikasi. Bu Nurul. Ya, Terima kasih. saling komunikasi, kerjasama dan kolaborasi ya. Oke, baik Benar. Bu Nurul, terima kasih banyak. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang perlu dipertanyakan? Coba dilihat di kolom chat, masih ada nggak ya pertanyaannya? Kayaknya udah paham semua nih Bu Nurul, tinggal implementasinya aja kita lagi ya. Baik, Bapak Ibu semua, cukup jelas yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurul. Mudah-mudahan apa yang yang beliau sampaikan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Sebelum saya tutup, saya berpantun sedikit dulu. Mata segar memandang alam, tubuh segar di saat menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup webinar ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Pak Mulyadi sebagai host. Dipersilakan Pak Mul. Oke, terima kasih Bu Kety, terima kasih Bu Nurul yang sangat luar biasa memandu diskusi dan webinar kita pada sore ini. Kami dari host dan panitia mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya jika ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi bagi yang belum bisa isi absen, sebagaimana katakan tadi, sepertinya dari panitia membuat absennya dengan akun Belajar ID. Silakan Bapak Ibu yang belum bisa isi absen, di copy linknya, dipastikan atau disalinnya di akun Belajar ID. Karena sudah beberapa yang insya Allah bisa. Karena sambil mengaktifkan juga atau memberdayakan juga akun Belajar ID kita Bapak Ibu. Demikian saja sebelum berakhir mungkin kita minta closing statement dari Bu Nurul, silakan. Oh iya. Closing statementnya Bu Nurul. Wah, closing statement-nya sudah saya sampaikan tadi nih. Jadi saya ulangi lagi, closing statement-nya adalah parenting is a lifetime learning. Jadi kalau kita capek, take a break. You are not alone, jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk memfasilitasi anak-anak dengan teknologi, tapi tetap diiringi dengan batasan-batasan dan tegas. Lalu ini sih, jangan berhenti dan jangan capek untuk terus belajar. Dan berikan anak-anak penjelasan detail atas hal-hal yang menurut kita kurang tepat. Saya Nurul Falidah, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Bu Nurul. Baik Bapak Ibu, kita ambil dokumentasi bersama di akhir sesi. Silakan Bapak Ibu dibuka videonya supaya nampak peserta semuanya. Yang masih tertutup kameranya boleh dibuka. Kita ada 3 slide. Ibu Zamuhurida boleh buka, Bu Ernita, Ibu Elvira, Bu Usnifa, siapa lagi? Boleh dibuka kameranya, kita ambil dokumentasi. Ibu Dian, masih banyak. Oh, masih banyak yang belum, silakan dibuka sebelum kita ambil dokumentasi bersama. Oke, di slide 1. Kita gaya formil dulu ya. 1, 2, 3. Sabar sebentar. Yuk, kita masuk slide 2. Tetap dibuka kamera ya. Karena Bapak Ibu posisinya di mana kita masih 1, 2, 3. Nah, jadi silakan buka terus sampai sesi berakhir, sampai pemutaran. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Sabar sebentar. Kita masuk slide ketiga.
Banyak tutup kayaknya nih. Ya, ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sebagai host, mohon maaf kalau salah janggal. Kita akhiri dengan bacakan hamdalah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sehati dari kami Kombel SD Cendana Duri. Mudah-mudahan di lain waktu kita bergabung kembali ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon Terima izin kasih live ya. juga. Ya, terima kasih ya Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu Izin Nurul. live ya, Bu. Boleh, silakan ya. Ada kepentingan Ya, boleh izin live. live. Oke, recordnya kita tutup.